Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jajan Jainuddin. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku bacaan terkait tugas mata kuliah Tarikh Al-Quran, yang mana kali ini kita akan melanjutkan mereview tentang buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang penyebaran tulis-menulis di Arabia. Nah, teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim, bahwasannya bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh. Sebagaimana lazimnya disebut itu dengan istilah atau dengan ungkapan jahiliyah. Nah, ini terlihat dengan tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, bukti-bukti arkeologis mengungkapkan bahwasanya suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nah, dikabarkan juga oleh Al-Balazuri, beliau mengatakan bahwasanya pada saat masa Nabi Muhammad itu hanya terdapat 17 orang laki-laki ditambah hanya segelintir orang-orang perempuan atau seorang wanita yang hanya bisa tulis menulis. Nah, tetapi pernyataan ini sangat tidak masuk akal. Nah, seperti ditunjukkan bahwasannya Nabi sendiri kabarnya memiliki sejumlah sekretaris yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Lebih jauh, kenyataan bahwasannya orang-orang Mekah itu, sebagaimana halnya orang-orang Mesir yang sangat menyukai tulis-menulis, itu telah memanfaatkan berbagai jenis bahan-bahan untuk menulis. Nah, hal ini tentunya merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini tentunya merupakan hal yang wajar di kota niaga seperti Mekah ini. Ya, dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan tulis menulis dan bahan-bahan untuk menulis itu telah tersebar dan dikenal cukup luas di kota tersebut. Oke, baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pada mulanya bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad itu dipelihara langsung dalam ingatannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nah, tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab itu telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi dengan adanya daya hafalan yang kuat, daya ingat yang kuat yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabatnya, itu sudah memungkinkan bahwasannya Al-Quran itu sudah terjaga atau terpelihara. Kemudian ada sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam merangsang penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Affan, bahwasannya beliau pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana sabdanya itu ialah Nabi mengatakan, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian terkait tentang pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya, ini di dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita, seperti yang telah diungkapkan di atas, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan Al-Quran itu secara
tulis menulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf, kan? Pada masa Nabi, sekalipun istilah-istilah pengumpulan di sini sebagaimana telah disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan. Namun ada sejumlah riwayat yang spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis di dalam aktivitas tersebut. Jadi di dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita itu dijelaskan bahwasannya sejumlah sahabat yang telah mengumpulkan secara tulis menulis, baik itu pengumpulannya ketika di masa Nabi ataupun setelah wafatnya Nabi, sahabat-sahabat ini telah mengumpulkan Al-Quran di dalam bentuk suhuf, ya. Mereka telah mengumpulkan wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, tetapi sebagaimana sekalipun istilah pengumpulan di sini disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan, hanya penghafalan, tidak tulis menulis. Namun ada sejumlah riwayat lain yang menjelaskan secara lengkap, secara spesifik, menyebutkan pengumpulan Al-Quran di sini itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut, seperti contohnya ditulis di pelepah kurma mungkin atau dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.